Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebentar ya. Apa suara saya sudah kedengaran Ibu Nur Aini atau Sudah, Bapak? Nisma? Oke, terima kasih ya. Oke, sebentar. Jadi karena juga Bapak Wakil Rektor sudah ada di antara kita, jadi acara akan segera dimulai. Dan sebelum kita mulai, saya ingin pastikan semua peserta yang bergabung, mahasiswa, agar memastikan bahwa mikrofonnya ini sudah otomatis sebenarnya, tapi saya kembali mengingatkan untuk mematikan mikrofon atau dalam keadaan mute, dan pastikan backgroundnya tidak ada hal-hal yang bisa menarik perhatiannya. Setelah itu, kemudian silakan aktifkan kamera, dan saya berharap kita semua dapat mengikuti kegiatan pagi ini menjelang siang hari ini dengan suasana yang bergembira dan semangat semua ya. Ini masih semangat pagi. Oke, baik, untuk hari ini kita akan bersama-sama melalui sebuah acara sosialisasi perkenalan sebuah program yang ditawarkan oleh pihak Universitas Megabuana dan juga kerjasama dengan Britain Cambridge ya, dari Cambridge dan dari LLDikti wilayah 9. Oke, adapun susunan acara untuk hari ini yang pertama adalah pembukaan sebagaimana yang sedang berlangsung saat ini. Setelah itu ada sambutan dari Bapak Wakil Rektor 1, Bapak Indra Amanah, dan kemudian dilanjutkan dengan acara inti kita, sosialisasi Cambridge Britain Digital Learning yang akan dibawakan oleh Ibu Nur Aini. Kemudian setelah itu kita akan ada sesi tanya jawab. Jadi silakan mahasiswa sekalian, jika nanti ada penjelasan ataupun pemaparan yang kurang jelas bisa dicatat saat presentasi, dan silakan di akhir sesi setelah pemberian informasi atau sosialisasinya berakhir ditanyakan di sesi tanya jawab. Oke, jadi silakan dicatat dulu semua pertanyaannya, kalau ada yang kurang jelas baru ditanyakan di sesi tanya jawab. Dan terakhir kita masuk di penutupan. Di penutupan ini akan ada kita akan foto sebagai dokumentasi kegiatan. Oke, baik, untuk efisiensi waktu kita masuk ke acara berikutnya, yaitu sambutan dari Bapak Indra Amanah sebagai Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Universitas Megabuana Palopo. Mungkin Bapak Indra bisa silakan mengaktifkan audio dan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini, hari Sabtu, di bulan September ini, alhamdulillah, program sosialisasi terkait dengan Cambridge atau Britain yang telah kita lakukan kerjasama sebelumnya, alhamdulillah, insya Allah akan dilakukan sosialisasi. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal sambutan dari Rektor, di mana terkait dengan program kerjasama Cambridge ini. Yang kami hormati rekan-rekan kerjasama dari Britain, Cambridge, Assessment English, kemudian Ibu Nisma dan beberapa narasumber hari ini dalam kegiatan sosialisasi terkait dengan program kerjasama kita. Nah, perlu kami sampaikan bahwasanya kegiatan kerjasama ini adalah salah satu bentuk komitmen daripada Universitas Megabuana Palopo untuk ingin meningkatkan kualifikasi bahasa Inggris mahasiswa. Jadi, mahasiswa diharapkan nantinya dapat mengikuti program bahasa Inggris ini agar di dalam proses pelaksanaan kegiatan akademik jenjang, kemudian
mengharapkan juga bahwa lulusan-lulusan daripada Universitas Mega Buana dapat terserap di dunia kerja dengan baik. Nah, mengingat juga bahwasanya Universitas Mega Buana itu banyak melakukan kerjasama terkait dengan industri maupun perusahaan asing, baik di luar negeri maupun di dalam negeri, sehingga kita berharap alumni-alumni dari Universitas Mega Buana nantinya yang saat ini masih menjadi mahasiswa baru, kita berharap mereka memiliki kapasitas, mereka memiliki kualifikasi bahasa Inggris yang baik, sehingga menjadi perhitungan di dalam penerimaan tenaga kerja ke depan seperti itu. Anda sebagai mahasiswa baru adalah harapan kami dari Universitas Mega Buana sebagai ujung tombak untuk bagaimana meningkatkan kehidupan bangsa, ya, serta bagaimana di dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini adalah Anda dapat bekerja dengan baik. Anda selesai dari perguruan tinggi Universitas Mega Buana, dapat terserap, dapat bekerja dengan baik di dunia kerja masing-masing. Dan kita berharap tidak hanya di skala nasional, tetapi Anda juga dapat bekerja pada sektor internasional seperti itu. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh jajaran, seluruh pimpinan yang ada di Universitas Mega Buana Palopo, rektor, dan ketua program studi, dan terkhususnya adalah dosen bahasa Inggris yang nanti akan banyak berinteraksi dengan mahasiswa terkait dengan pengembangan kegiatan-kegiatan bahasa Inggris, khususnya yang terkait dengan kerjasama Britain ini. Ya, yang saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ismail SPD Kemhum yang senantiasa selalu fighting untuk memberikan inspirasi kepada adik-adik mahasiswa di Universitas Mega Buana, khususnya nanti ini kepada mahasiswa baru di Universitas Mega Buana Palopo. Nah, sekali lagi kami sangat mengapresiasi daripada Lembaga Layanan Tinggi Wilayah 9 melalui Prof. Jasrudin yang senantiasa memberikan selalu arahan kepada kami terkait bagaimana peningkatan kapasitas, kompetensi dan kualifikasi mahasiswa dalam hal ini adalah bahasa Inggris. Kita berharap dengan kerjasama dengan Cambridge, Britain, dengan Universitas Mega Buana Palopo, Anda dapat lebih optimal lagi di dalam pembelajaran bahasa Inggris, serta tujuan utama yang tadi saya sampaikan adalah adanya peningkatan kualifikasi bahasa Inggris oleh mahasiswa itu benar-benar tercapai. Nah, kami berharap dari Universitas Mega Buana Palopo, tentu Anda semua mahasiswa diharapkan memanfaatkan peluang ini, memanfaatkan momen ini untuk benar-benar bisa mengikuti kegiatan dengan baik seperti itu. Nah, nanti di dalam sesi berikutnya tentu akan ada sosialisasi, ada paparan bagaimana sih program ini. Nah, saya berharap Anda semua bila ada yang ingin ditanyakan nantinya bisa kita diskusikan bersama, karena sebenarnya tujuan ini adalah bagaimana memberikan kemampuan kepada mahasiswa dalam hal kualifikasi bahasa Inggris Anda bisa baik nantinya. Itu outcome yang kita harapkan dari Universitas Mega Buana. Kami dari perguruan tinggi mengucapkan banyak terima kasih juga kepada pihak kerjasama dalam hal ini dalam Cambridge Assessment English yang telah beberapa kali kita koordinasi, beberapa kali kita komunikasi, dan alhamdulillah hari ini fix untuk sosialisasi kepada mahasiswa baru. Sekian dari kami, dari pimpinan Universitas Mega Buana, berharap bahwa ini bisa optimal, berjalan dengan baik, dan memiliki dampak yang positif kepada mahasiswa kami di Universitas Mega Buana. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, terima kasih banyak Bapak Wakil Rektor yang sudah memberikan sambutan di acara sosialisasi kita pagi ini. Selanjutnya kita semua akan masuk di acara inti, yaitu pemaparan tentang kegiatan Cambridge Assessment, dan ini akan dibawakan oleh Ibu Nuraini M. Tesel, dan ada 3 poin utama yang akan disampaikan. Yang pertama adalah Cambridge English Qualification, yang kedua ada CEPT, Cambridge English Placement Test, dan yang ketiga Britain Digital Learning. Oke, jadi kepada adik-adik mahasiswa, silakan jika ada yang kurang jelas dari pemaparan itu dicatat dulu, kemudian nanti
saya akan beri kesempatan untuk bertanya. Oke, kepada Ibu Nur Aini, silakan layar, silakan Ibu Nur Aini. Ya, terima kasih kepada Bapak Ismail SPDM Home, dan juga terima kasih kepada Bapak Rektor 1 Universitas Megabuana Palopo, Bapak Indra Amana AN SKM MPH, atas kesempatan yang diberikan kepada kami hari ini untuk memberikan induksi kepada para adik-adik mahasiswa baru tentang program Cambridge yang akan mereka dapatkan di dalam pembelajaran bahasa Inggris. Sebelumnya perkenalkan, saya Miss Eni dari Britain sebagai Academic Supervisor untuk program Cambridge, dan hari ini akan memaparkan tentang program Cambridge, apa yang akan adik-adik mahasiswa dapatkan di pembelajaran bahasa Inggrisnya untuk 1 tahun ke depan. Wait a minute. Oke, apakah slide saya kelihatan? Sudah terlihat, Bu. Sudah terlihat. Oh iya, oke. Ya, jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang program Cambridge English untuk higher education, yaitu untuk kampus, yang merupakan kerjasama kami dengan kampus termasuk dengan Universitas Megabuana Palopo, yang akan dimasukkan ke dalam mata kuliah bahasa Inggris kalian. Nah, apa saja sih program Cambridge untuk kalian? Jadi program, wait a second. Yeah, so Cambridge English Program is a comprehensive English development course. Jadi program Cambridge ini adalah program pembelajaran bahasa Inggris yang komprehensif, di mana kalian akan belajar semua skill dalam bentuk self-study melalui aplikasi pembelajaran bahasa Inggris secara online, dan juga melalui face-to-face atau dengan kelas, apakah melalui kelas virtual atau online dengan dosen kalian dalam kelas tatap muka. Dan ini dijadikan sebagai mata kuliah wajib umum bahasa Inggris. Jadi merupakan program yang wajib yang harus diambil oleh para adik-adik mahasiswa ya. Nah, untuk pembelajaran self-study-nya itu melalui aplikasi yang bernama Britain Digital Learning atau BDL, dan kurikulum yang akan kalian pelajari, kurikulum yang akan kami berikan adalah kurikulum dari Cambridge. Jadi kurikulum yang berstandar internasional yang sudah banyak dipakai di banyak negara. Jadi kalian akan mempelajari bahasa Inggris berstandar internasional, dan kemudian di akhir semester 5 kalian akan mendapatkan International Cambridge Exam. Jadi ujian bahasa Inggris berstandar internasional dari Cambridge, dan kalian akan mendapatkan bukan cuma nilai tapi juga sertifikat, IQ sertifikat yang berstandar internasional yang bisa dipakai di negara manapun dan berlaku untuk seumur hidup. Jadi di sini kalian bukan cuma sekedar belajar bahasa Inggris, tapi tujuan akhirnya adalah to be recognized internationally. Jadi kemampuan bahasa Inggris kalian akan diakui secara internasional yang dibuktikan melalui sertifikat Cambridge yang berstandar internasional. So your English learning will be more challenging and more rewarding. Kemudian, kemudian nanti di kelas BDL kalian akan dimasukkan ke dalam beberapa kelas. Jadi ada 3 kelas, 3 level, A1, A2, and B1, tergantung dari kemampuan bahasa Inggris kalian. Untuk menentukan kelas BDL kalian, hal pertama yang akan kalian lakukan adalah melaksanakan Cambridge English Placement Test atau CEPT.
Jadi namanya placement test. Jadi di sini kalian akan mengerjakan tes bahasa Inggris untuk mengetahui kemampuan awal kalian. Ya. Kemudian setelah itu, setelah hasil dari CEPT keluar, kalian akan diminta untuk mendownload aplikasi. Kami akan buatkan akun di BDL. Kemudian kami juga menyiapkan silabus face-to-face untuk dipakai oleh dosen kalian. Dan selain itu, ada juga enrichment program yang terdiri dari GSSE atau Job Seeking Skill Training. Jadi di Job Seeking Skill Training ini, kami akan meng-guide kalian cara membuat CV, cover letter dalam bahasa Inggris, dan cara menjawab pertanyaan atau interview kerja dalam bahasa Inggris. Dan juga tips dan triks. Selain itu, kami juga menawarkan overseas scholarship preparation. Jadi nanti akan ada sesi, kami akan di mana kalian bisa menanyakan tentang persiapan untuk mendapatkan beasiswa ke luar negeri. Tentunya dengan narasumber dari awardee beasiswa yang sudah kuliah di luar negeri. Jadi kalian bisa menanyakan apa sih yang harus disiapkan, termasuk tips dan triknya supaya bisa berhasil mendapatkan beasiswa ke luar negeri. Selain itu, ada juga English meeting. English meeting adalah kegiatan yang didesain di mana kalian bisa menggunakan bahasa Inggris kalian dengan cara yang fun dan menarik. Dan juga ada trial class. Selain itu, nanti juga akan ada native class. Jadi di native class, kami akan mengundang lecturer atau trainer dari native speaker yang akan mengajar di kelas kalian. Untuk jadwalnya itu akan dibicarakan antara Britain dan kampus kalian. Jadi kalian tinggal menunggu jadwal. Dan seperti yang saya bilang sebelumnya, di akhir semester 5 kalian akan mengambil Cambridge International Exam A2 level untuk mendapatkan sertifikat A2 level. Sekarang saya akan menjelaskan secara detail apa saja yang akan kalian kerjakan di program Cambridge ini. Yang pertama adalah dalam waktu dekat ini kalian akan melaksanakan Cambridge English Placement Test CEPT. Jadi kalian akan mengerjakan tes bahasa Inggris secara online di website. Jadi untuk menentukan kemampuan bahasa Inggris awal kalian untuk menjadi starting point kalian. Nah, tesnya itu adaptif. Adaptif artinya adalah kalian semua tidak akan mendapatkan soal yang sama. Jadi, soal bisa saja semakin mudah, bisa saja semakin sulit tergantung dari jawaban kalian di nomor yang sebelumnya. Untuk menentukan level kalian benar-benar ada di mana. Nah, di CEPT, kalian akan menjawab soal reading, use of English atau grammar, dan listening. Jadi, tolong siapkan headphone or earphone. Nah, dari hasil itu, kami akan menentukan kalian berada di kelas A1, A2, or B1. Dan durasinya adalah sekitar 30 menit, jadi tidak terlalu lama. Nah, apa saja sih yang dipersiapkan? Karena ini adalah online dan di website, jadi kalian mengerjakannya melalui laptop atau desktop, dan pastikan koneksi internet kalian stabil atau lancar, tidak terputus-putus, supaya tesnya bisa berjalan dengan lancar, karena ada listening. Dan kemudian siapkan headphone or earphone, and then silakan dibaca CEPT User Guide secara teliti. Kami sudah share ke kampus, nanti kampus akan share ke kalian. Jadi di CEPT User Guide itu sudah ada step-stepnya mulai dari cara login, mengerjakan, dan soalnya. Dan pastikan bahwa waktu dan tempat yang kalian pakai untuk mengerjakan itu mendukung. Jadi karena ada listening, pastikan tidak ada suara-suara yang mengganggu supaya kalian bisa mengerjakan tes dengan baik. Kemudian beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Untuk mengerjakan CEPT,
kalian akan masuk melalui token. Jadi pastikan benar-benar bahwa token yang kalian input di website benar-benar milik kalian. Karena ada kasus di mana ada student yang menggunakan token milik temannya, sehingga temannya itu tidak bisa mengerjakan tes CEPT. Ya, jadi saat kami share tokennya ke kalian, perhatikan baik-baik nama kalian dan tokennya yang mana. Jangan sampai ketukar-tukar. Yang kedua adalah, kalau misalnya pada saat mengerjakan, internet kalian terputus, itu jangan panik. Ya. Silahkan cek email kalian, email yang kalian setor ke kampus yang diberikan ke kami. Silahkan cek di inbox atau di spam atau di junk. Nanti akan ada token baru, jadi kalian bisa melanjutkan tes kalian lagi, CEPT kalian lagi. Jadi jangan panik ya, kalau misalnya tiba-tiba internetnya putus atau tiba-tiba keluar. Check your email and you will get a new token. Kemudian di website itu ada main test dan ada bagian untuk praktis dulu. Pastikan yang kalian kerjakan adalah tes utamanya. Ya, jadi jangan sampai sudah merasa saya sudah mengerjakan tes kok nggak ada nilainya ya. Mungkin karena tes utamanya tidak dikerjakan. Jadi perhatikan baik-baik. Dan tolong mengerjakan tes CEPT berdasarkan jadwal yang kami berikan supaya nilai kalian itu bersamaan masuknya. Jadi kelas BDL-nya juga bisa dilaksanakan dengan segera. Ya. Ya, jadi nanti untuk CEPT penampakannya adalah seperti ini. Jadi begitu kalian masuk, kalian diminta untuk mengetes sound dengan headphone. Kemudian ada tanda panah di bawah, silakan diklik untuk next-nya. Ada instruksi, listening. Jadi di sini ada listening dan reading. Gambarnya itu masuk di bagian reading. Kemudian saat menjawab soal, pastikan kalian membaca instruksi dengan teliti. Jadi untuk listeningnya itu akan diulang 2 kali. Jadi kalau misalnya pas pertama kali listening belum bisa mendengar dengan benar, itu nggak usah panik karena akan diulang 2 kali. Jadi kalian bisa mengecek jawaban kalian pada saat audionya diputar yang kedua kalinya. Jadi instruksinya seperti ini, listen then choose the best answer. Artinya di sini kalian disuruh memilih yang mana sih jawabannya. Selalu baca instruksi ya sebelum mengerjakan soal. You have 10 seconds to read the task. Jadi waktunya cuma 10 detik. Setelah itu audionya akan diputar. Oke. Ini instruksinya sama. Listen then choose the best answer. Jadi kalian memilih jawaban yang benar sesuai dengan audio yang kalian dengarkan. Ya. You have 45 seconds to read the questions. Jadi kalian punya 45 menit untuk membaca soal dulu sebelum ada audio. Kemudian silahkan pilih salah satunya. Pilih jawaban yang benar. Nah, untuk soal yang seperti ini, instruksinya adalah click on the gap. Jadi kalian klik dulu di bagian yang kosong ini, kemudian pilih jawabannya. Pilihan jawabannya ada di bagian bawah. Silahkan klik jawaban yang benar. Jadi misalnya ini jawabannya mana ya? Nah itu ada di bagian bawah. Silahkan dipilih. Ini sama instruksinya, cuma dia ada 4 nomor. Jawabannya juga ada di bawah. Jadi ingat, misalnya di sini kalian klik quickly, jawabannya akan masuk di sini. Jadi always click the gap first dan ya. Jadi klik dulu bagian yang kosong, kemudian pilih jawaban yang kalian pilih. Nah, untuk soal seperti ini, dia nggak ada tulisan. Instruksinya adalah, type the correct answer in each gap. Type artinya kalian diminta mengetik. Ya, kemudian, only one word, cuma 1 kata. Ingat, cuma 1 kata. Kalau kalian memasukkan 2 kata, meskipun jawabannya benar, itu tetap disalahkan. Karena tidak mengikuti instruksi. Jadi ingat, dalam tes apapun, utamanya dalam bahasa Inggris, selalu menjawab berdasarkan instruksi.
Nah, soal readingnya seperti ini. Oke, jadi dia cuma dalam bentuk memo atau notif. Silakan dibaca baik-baik. Kemudian di sini choose the correct answer, silakan pilih jawaban yang benar. Ya. Standing reading nanti ada paragraf, ada teks yang mungkin agak panjang. Soalnya di sini, kemudian di sini kan choose the best answer. Jangan bingung pilihan jawabannya di mana sih. Kalian tinggal klik, nanti pilihan jawabannya akan muncul sendiri. Ya, silakan pilih berdasarkan jawaban yang ada di sana. Ya, saya rasa cukup jelas ya. Nah, setelah hasil CEPT kalian keluar, kalian akan digrupkan di kelas A1, A2, dan B1. Setelah itu, kami akan membuat akun BDL kalian. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya, apa sih BDL itu? Jadi, Britain Digital Learning adalah aplikasi online application untuk pembelajaran bahasa Inggris. Jadi, nanti kalian akan mendownload aplikasi dari Play Store. Oke, kemudian kami akan membuat akun buat kalian. Jangan buat akun sendiri ya, karena kalau kalian buat akun sendiri, pembelajarannya nggak ada di dalam. Jadi kami akan membuatkan akun, di dalam akunnya nanti kami akan isi dengan pembelajaran kalian dengan materi bahasa Inggris. Nah, materinya itu sudah ada, vocabulary, kosakata, grammar, listening, pronunciation, and writing. Jadi sudah lengkap. Jadi dengan dosen kalian bisa fokus ke speaking. Ya. Nah, kurikulum yang dipakai bukan kurikulum nasional ya, tapi kami memakai kurikulum internasional yaitu Cambridge Curriculum. Jadi yang kalian pelajari adalah bahasa Inggris Cambridge. Dan passing grade kalian, adalah 80%. Artinya nilai minimal kalian untuk lanjut ke pembelajaran selanjutnya harus 80. Kalau di sekolah namanya KKM ya. Nah, untuk aplikasi ini itu 80%. Jadi kalau di bawah 80%, kalian tidak bisa lanjut ke pembelajaran selanjutnya. Kemudian, pembelajaran online ini kami desain untuk bisa dikerjakan 30 menit sehari, Senin sampai Jumat. Tapi itu tidak harus. Kalian bisa mengatur jadwal kalian sendiri. Misalnya hari ini lagi kosong, mau mengerjakan sejam, 2 jam, atau seharian juga tidak masalah. Yang penting adalah dalam seminggu ya ada 5 pembelajaran yang harus kalian selesaikan. Ada 5 activity yang kalian selesaikan. Kalian mau kerjakan tiap hari boleh, mau mengerjakan cuma 2 hari juga boleh, mau mengerjakan semua di hari Minggu juga boleh. Jadi kalian bisa memanage waktu kalian. Kalian bisa mengerjakan ini dimanapun dan kapanpun. Yang penting adalah koneksi internetnya lagi bagus. Jadi kalau misalnya internet koneksinya lagi misalnya nggak bagus, kalian bisa pending dulu, tunggu sampai koneksi internetnya bagus, baru kalian mengerjakan. Dan setiap bulan itu ada progress test. Jadi ada ujiannya setiap bulan. Ada mid test per 2 bulan dan final test. Ya, jadi di akhir itu ada final test. Jadi kalian kan ada 6 ujiannya ya. Progress testnya itu 4 kali, mid testnya sekali, dan final testnya juga sekali. Jadi sekali lagi saya ingatkan, tolong jangan buat akun sendiri, tunggu instruksi dari kami. Kami akan menginstruksikan melalui dosen kalian kapan harus mendownload. Kemudian setelah di-download, tolong jangan coba-coba masuk atau buat akun. Kami akan membuatkan akun buat kalian. Setelah itu kami akan mengirim link ke kalian. Kalian tinggal klik linknya, langsung masuk secara otomatis. Dan di dalamnya sudah ada materi, kalian tinggal belajar. Nah, kemudian pastikan email yang kalian berikan ke kampus adalah email yang aktif, karena email itu yang diberikan ke kami dan kami pakai untuk membuat akun kalian. Jadi kalau nggak aktif, kalian lupa password, nanti nggak bisa masuk ke aplikasinya. Jadi pastikan benar-benar email yang kalian pakai adalah email yang masih aktif
dan kalian masih ingat passwordnya. Nah, di sini saya akan menunjukkan lesson structure dari BDL. Jadi nanti begitu kalian masuk di BDL, ya. Jadi misalnya di sini kalian di kelas A2 minggu kedua. Nah, setiap minggu itu ada 5 activity. Jadi misalnya di sini activity 6, 7, 8, 9, dan 10. Ya, mulai dari activity yang paling rendah dulu ya, mulai dari 6. Kalian mengerjakan, belajar di situ, mengerjakan latihan di situ. Nanti di akhir akan muncul nilainya. Kalau nyampe 80%, kalian bisa lanjut ke activity selanjutnya. Tapi kalau tidak sampai 80%, misalnya cuma 60 atau 65 atau 79, kalian harus mengulang. Jadi ini tidak akan bisa diakses kalau tidak sampai 80% nilainya. Tidak sampai 80. Jadi kalian mengulang lagi, mengerjakan lagi, soalnya sama kok, nggak berubah. Jadi kalian sudah tahu salahnya di mana, nanti jangan buat kesalahan yang sama supaya bisa mendapatkan nilai 80. Jadi kalau semakin sering diulang, itu insya Allah pembelajaran bahasa Inggrisnya itu makin tinggal di otak kalian, kalian bisa makin ingat. Ya. Nah, kemudian, nah, pada saat kalian belajar, itu nggak langsung masuk muncul soal, tapi ditunjukkan dulu learning goals-nya. Tujuan belajarnya apa sih? Kemudian ada avatar guide-nya yang akan meng-guide kalian. Kemudian diawali dengan pembelajaran vocabulary. Jadi di sini kalian belajar vocab, melakukan latihan-latihan, dilanjutkan dengan pembelajaran reading dan listening. Dan kalau salah itu nanti akan muncul keterangan di aplikasi apa sih salahnya, jadi kalian bisa memperbaiki. Dan juga ada exam preparation interaction, jadi nanti ada soal-soal untuk persiapan ujian, akan ada banyak drilling, dan di akhir kalian akan bisa melihat nilai kalian. Jadi aplikasi ini sudah lengkap, sudah ada materinya, latihannya, ujiannya, bahkan kalian bisa melihat nilai kalian. Jadi nilainya objektif ya. Oke, jadi penampakan detailnya seperti ini. Jadi misalnya kalian masuk kegiatan warm up, ini latihan awal ya. Kalian bisa melihat nilai kalian di sini. Jadi kalau belum mengerjakan itu nilainya 0. Kalau sudah mengerjakan dan benar itu skor kalian akan bertambah di sini. Kemudian di sini kalian bisa membaca instruksi, disuruh apain sih soalnya? Arrange the letters into the correct word. Oke, misalnya belum pas ini gimana sih cara nyusunnya? Silakan klik tanda I, nanti akan muncul lagi instruksi yang lebih jelas. Order the items by tapping them or dragging them. Jadi tinggal di tap-tap. Kalau di laptop bisa di-drag, ditarik ke atas. Jadi disusun. Oh, hurufnya disuruh disusun. Kalau di handphone kalian bisa tinggal tap-tap. Nanti hurufnya akan tersusun sendiri. Jadi kalian bisa melihat skor kalian. Instruksi secara general dan instruksi secara spesifik. Kalau misalnya bingung soalnya harus diapain. Nah, kemudian kalau salah, itu nanti akan muncul seperti ini. Oh salah, harusnya sick. Ya, oke, got it. Silakan klik yang tanda panah yang seperti apa sih ini, setengah lingkaran. Itu nanti dia akan kosong lagi, jadi kalian bisa mengerjakan ulang. Kalau benar, nah nanti akan tulisan tanda warna hijau, correct, artinya jawaban kalian benar. Kalian bisa continue. Nah, kemudian contoh soal lainnya adalah match the pictures with the right illness. Jadi di sini kalian memasangkan gambar dengan keterangan di bawahnya. Jadi misalnya di sini gambar dengan penyakit. Ya, jadi pilihan jawabannya itu ada di bawah. Misalnya klik dulu gambarnya, kemudian klik yang mana sih jawabannya. Oke. Kalau misalnya belum muncul semua pilihannya, silakan scroll ke bawah HP-nya, biasanya sampai ke bawah pilihannya. Setelah itu, kalian bisa klik check answer untuk mengecek jawaban kalian. Oh ya, kalau ada banyak nomor seperti ini, kalian harus menjawab dulu semua, baru check answer.
Kalau tidak dijawab semua, baru kalian cek itu semua jawaban akan disalahkan. Oke? Ya. Jadi dijawab dulu semua, baru cek. Jangan baru 2 soal sudah cek. Itu pasti disalahkan. Ya, sistem akan menyalahkan. Selanjutnya adalah contoh soal di mana kalian harus mengetik. Misalnya complete the sentences with should or shouldn't. Kalian bingung gimana sih kok nggak ada pilihannya? Klik tanda I, enter text in the gap. Enter artinya kalian harus mengetik sendiri jawaban kalian. Jadi silahkan diketik dan perhatikan baik-baik huruf besar dan huruf kecilnya. Karena ini dia di tengah, ya kan? Jadi pasti harus huruf kecil kan? Mungkin huruf besar di situ karena dia berada di tengah-tengah kalimat. Jadi contohnya seperti ini, jawab dulu semua, kemudian cek. Kalau benar, kalian bisa melihat skor kalian di sini. Misalnya, oh skor saya sudah 110. Kalau salah, kalian bisa mengulang. Kemudian untuk soal listening, jadi soal listening selalu akan ada tanda audio seperti ini ya. Baca dulu instruksinya, arrange the pictures based on the order you fill them. Oh, di sini suruh nyusun gambar. Klik or drag. Jadi bisa diklik, bisa ditarik. Kemudian klik di tanda audio, nanti kalian bisa mendengarkan. Silakan disusun berdasarkan audio kalian. Ya. Kalau benar, check answer. Kalau benar muncul tulisan discorrect, dapat tambahan 10 poin. Kemudian continue lagi. Kemudian di sini untuk soal listening lainnya adalah complete the script. Jadi kalian diminta melengkapi script dari audio. Misalnya di sini, ini disuruh apain sih gitu. Oke, fill in the glass by clicking the items. Nah, pilihan jawabannya itu ada di bawah. Jadi silakan scroll sampai ke bawah. Pilihan jawabannya ada di bawah. Setelah itu kalian dengarkan, misalnya nomor 1, heart. Silakan klik di situ. Ingat yang pertama kalian klik itu akan jadi jawaban untuk nomor 1, yang kedua untuk yang kedua. Jadi berurutan ya. Kalau misalnya salah, kalian bisa klik lagi di jawaban, itu nanti akan potong kembali. Nah, setelah dijawab semua, check your answer. Oh, dapat tambahan 70 poin. You can check your score again. Oke, contoh soal selanjutnya adalah choose the right answer. Jadi pilihan jawabannya itu ada di sini. Jadi kalian tinggal klik tanda panah ini, nanti akan muncul jawaban. Jadi setelah muncul pilihan jawaban, klik audionya, kemudian silahkan pilih jawaban yang benar. Oke, jawab dulu semua soal, kemudian check your answer again, and then you can see your score here. Ya. Untuk pronunciation, ya, soalnya itu muncul seperti ini. Say the sample answer below. Jadi di sini kalian diminta membaca ulang kalimat ini. You shouldn't drink too much cola. Jadi klik dulu tanda mikrofon. Nanti akan muncul speak now. Ini silahkan langsung ngomong. Kemudian kalau salah kan ada muncul seperti ini. Setelah itu continue. Nanti akan di kalimat itu akan tanda merah, misalnya kata dirinya salah pronunciation. Ya, jadi kalian bisa mengulang lagi sampai benar. Untuk pronunciation pastikan koneksi internetnya benar-benar bagus ya. Nah, setelah selesai, skor kalian akan muncul di sini. Misalnya di sini 42%. Oh, it's weak. Masih rendah ya. Nah, ini kalian nggak bisa lanjut ke aktivitas sebelumnya. Silahkan klik retry. Nanti kalian akan mengulang kembali semua aktivitas. Perhatikan untuk tidak mengulang jawaban yang salah, supaya kalian bisa mencapai nilai 80 atau di atas 80, supaya bisa lanjut ke aktivitas yang selanjutnya. Ya. Jadi di sini kalian benar-benar dituntut untuk belajar secara mandiri, bisa memanage waktu kalian sendiri dan benar-benar fokus untuk belajar. Dan kalaupun misalnya tidak mencapai 80% itu jangan berkecil hati karena itu kesempatan kalian untuk mengulang pembelajaran
kalian bisa semakin fasih, bisa semakin menguasai pembelajaran. Intinya adalah di setiap activity kalian ada progres, ya. Oke. Ya. Dan ini adalah beberapa learning tips dari kami berdasarkan beberapa kasus yang sudah karena BDL ini sudah dipakai di ULM Universitas Lambung Mangkurat. Jadi pada saat mengerjakan, yang paling penting dan sangat penting adalah koneksi internet kalian. Jadi kalau pas internetnya lebih bagus, silakan mengerjakan BDL. Kemudian waktu dan tempatnya cari yang kondusif. Dan sekali lagi saya tekankan kalian bisa mengatur waktu kalian sendiri. Kapan saja kalian mau mengerjakan silahkan, mau itu pagi, siang, sore, malam, pada saat kalian lagi bagus, silahkan belajar bahasa Inggris melalui aplikasi BDL kami. Ya, saya rasa cukup sekian dari saya. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Saya serahkan kembali kepada Bapak Ismail. Silakan Bapak. Oke, terima kasih banyak Ibu Nuraini atas pemaparan yang sangat jelas dan rinci. Oke, dan saya rasa adik-adik mahasiswa ini sudah punya banyak pertanyaan mungkin ya terkait materi ataupun terkait BDL, ya, Britain Digital Learning yang sudah dijelaskan. Jadi sedikit menyimpulkan, setelah kegiatan induksi atau perkenalan ini, adik-adik semua akan memasuki tahapan berikutnya yaitu placement test. Jadi kita akan jadwalkan sesuai dengan yang bisa disepakati oleh semua prodi. Setelah itu akan ada tes yang dikerjakan secara online di website resmi dan di situ akan ada hasilnya untuk pengelompokan kelas. Nah, setelah itu kita masuk di proses pembelajaran. Ada dua, yaitu tatap muka di kampus, kalau memungkinkan, mungkin masih online. Jadi tetap ada pembelajaran bahasa Inggris, mata kuliah bahasa Inggris, dan juga ada penggunaan aplikasi BDL, yang tadi sudah digambarkan, dideskripsikan bagaimana isinya, bagaimana pengerjaan soal, dan hasilnya. Dan itu sangat menarik karena ada banyak sekali kegiatan yang bisa ini belajar sambil bermain sebenarnya ya, jadi ada memilih-milih, kemudian mengisi, ya itu sangat interaktif dan tentu saja di akhir akan ada hasil yang bisa digunakan. Oke, untuk sesi tanya jawab silakan saya akan berikan kesempatan mungkin 3 orang pertama dulu untuk mengajukan pertanyaan. Jadi bisa bertanya secara langsung, ya bisa raise hand atau menyebutkan namanya, atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat, ya di kolom chat Zoom. Silakan dituliskan di sana, nanti saya bantu untuk bacakan atau tanyakan ke Ibu Nuraini. Ada yang ingin bertanya? Bisa raise hand atau aktifkan mikrofonnya. Sebutkan nama dan prodinya. Oke. Dan bisa juga di kolom chat ya. Ini saya juga bisa lihat kalau ada yang ingin bertanya di kolom chat. Ya. Ini tadi penjelasan yang sangat, saya rasa sudah sangat detail, termasuk manfaatnya ya. Tadi sudah dijelaskan, ini nanti di akhir program, sebelum lulus, ini akan dapat sertifikat A2 ya Bu? Ya, benar Pak. Ya, seperti sertifikat A2. Jadi sertifikat A2 ini menandakan kemampuan bahasa Inggris seseorang yang bisa jadi nilai plus kalau melamar pekerjaan. Karena Cambridge ini diakui bukan hanya di Palopo ya, bukan hanya di Makassar, tapi seluruh dunia ya. Jadi seluruh dunia. Jadi kalau kalian punya sertifikat ini, itu adalah nilai plus bagi kalian dan bisa memberikan kalian pekerjaan yang lebih baik. Nah, kalau di Mega Buana itu sudah ada beberapa senior kalian yang bekerja di luar negeri. Nah, kalau ada sertifikat Cambridge itu sudah sangat membantu. Oke, ini kayaknya malu-malu ini yang bertanya. Oke, silakan. Oh, ini sudah ada Hussein Mutakin dari Prodi Perdagangan Internasional. Ini Bu, saya izin bacakan pertanyaannya langsung ya Bu. Oh ya, silakan Bapak. Oke, apakah saat mengerjakan soal boleh menggunakan alat bantu seperti kamus bahasa Inggris? Oh ya, ini pertanyaan yang
Ya, sudah terpikirkan ya kayaknya. Kalau mau mengerjakan tes ya kita tanyakan ke Ibu dulu. Ibu Nuraini bagaimana? Ini untuk tes atau BDL-nya Bapak? Ini untuk ini kayaknya untuk mana Husain Mutakin mengerjakan soal kemungkinan ini tes placement test kemungkinan Bu. Karena kan yang tadi dijelaskan di awal. Oh, oke. Jadi kalau untuk tes apapun mau CEPT atau International Test itu tidak diperkenankan untuk menggunakan alat bantu karena khususnya untuk CEPT ya, karena kami benar-benar ingin hasilnya itu benar-benar menggambarkan kemampuan bahasa Inggris kalian. Ya, jadi supaya kalian bisa berada di kelas yang tepat. Jangan sampai misalnya pakai kamus, nilainya bagus, kalian masuk di kelas yang tinggi, ternyata materinya terlalu sulit buat kalian. Ya. Ya. Kemudian juga untuk tes itu biasanya kan waktunya cepat ya. Jadi meskipun bisa cheating, pakai kamus atau Google itu biasanya waktunya tidak akan mencukupi. Jadi untuk CEPT, silakan mengerjakan sesuai dengan kemampuan kalian, supaya kalian benar-benar bisa masuk di kelas yang tepat, yang sesuai dengan kemampuan kalian, karena tingkat kesulitannya akan berbeda. Ya, jadi untuk kebaikan kalian sendiri. Ya, terima kasih Bapak. Oke, jadi seperti itu ya, Husain Mutakin. Untuk tes, ya apapun tes ya sebenarnya ini termasuk etika. Ketika mengerjakan tes itu alat bantu itu jika memang tidak diinformasikan sebelumnya, maka kita usahakan tidak menggunakan alat bantu. Karena tes ini untuk menguji kemampuan dasar ya dari mahasiswa sendiri. Nah, untuk proses pembelajaran Bu, apakah bisa menggunakan kamus? Oh boleh Bapak, karena itu kan bagian dari pembelajaran. Kecuali saat progress test atau final test atau mid test STL. Intinya adalah dalam ujian apapun tidak diperlukan untuk menggunakan kamus atau alat bantu, tapi pada saat pembelajaran ya saya rasa setiap orang saat belajar bahasa Inggris pasti menggunakan kamus. Ya. Oke. Ya, terima kasih banyak, Bapak. Bu. Ini ada pertanyaan kedua dari Dea Putri Ulandari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dea Putri Ulandari dari Prodi Ilmu Keperawatan. Saya ingin mengajukan pertanyaan. Jika nilai kita tidak mencapai 80% atau terlalu rendah, kita akan mengulangi. Dan apakah pertanyaannya masih sama atau berbeda? Jadi jika tidak lulus, tidak sampai 80% itu mengulang. Nah, apakah nanti Bu pertanyaannya itu sama atau berbeda dari sebelumnya? Ya. Oke, terima kasih Bapak Ismail. Kalau nilai kalian tidak mencapai 80, misalnya 79, pokoknya di bawah 80 ya, itu kalian tidak bisa mengakses aktivitas selanjutnya atau pembelajaran selanjutnya. Jadi otomatis harus mengulang lagi. Soalnya sama, jadi tidak berbeda kok. Ya, jadi jadi materinya sama, soalnya sama, kalian belajar lagi materi yang sama, mengerjakan kegiatan aktiviti yang sama lagi. Jadi kalian bisa belajar, oh kayaknya waktu saya kerjakan ini sejak ini salah deh Pak. Jadi di situ kalian bisa belajar lagi dan lagi sampai nilainya mencapai 80%. Dan saya rasa tidak terlalu lama ya, karena satu kali aktiviti itu didesain bisa dikerjakan dalam waktu 30 menit, bisa kurang. Ya, kalau misalnya tidak terlalu lama berpikir untuk menjawabnya, itu bisa saja nggak sampai 30 menit. Kalau kurang, silahkan diulang lagi, nggak sampai sejam kok prosesnya. Nah, oke, jadi seperti itu ya Dea. Jadi setelah selesai, kalau tidak lulus itu mengulang. Jadi jangan takut karena yang diulang itu soal yang sama ya. Jadi belajar dari kesalahan. Jadi tidak usah takut dengan nanti soalnya berubah dan lain sebagainya. Oke, Ibu, kita masuk ke pertanyaan berikutnya dari Agus Tial. Ini dari Prodi Kesehatan Masyarakat. Apakah program ini hanya 1 tahun? Ini kayaknya program BDL-nya Bu atau program kampus ini katanya. Apakah ini hanya berjalan selama 1 tahun atau bagaimana Bu? Ya, terima kasih Bapak Ismail. Untuk BDL kami desain untuk bisa dipakai di 2 semester atau setahun. Nah, apakah dipakai setahun atau 1 semester itu tergantung lagi dari kebijakan dari kampus. Ya, yang jelasnya kami desain untuk 2 semester. Artinya
Ya, untuk 1 tahun, Pak. Terima kasih. Oke, jadi ini 1 tahun, Bu. Tapi tadi tes untuk sertifikatnya di semester berapa ya, Bu? Tadi di Semester akhir 5, Pak. kayaknya ya, Bu. Semester 5. Semester 5, ya, Ah, semester ya. 5 ya. Berarti setelah 1 tahun itu mereka bisa belajar mandiri ya, Bu? Iya, benar Sebelum tes. sekali. Karena kan Apa? aplikasinya sudah ada, lessennya juga sudah ada di situ. Jadi bisa Oke. diulang-ulang terus pembelajarannya. Oh ya, jadi ini aplikasinya bisa diakses lebih dari 1 tahun begitu? Iya, betul, Eh, Pak Ismail. Betul. Oke, jadi wah ini eksklusif sekali ya. Jadi kita Ya. bisa selama berapa tahun menggunakan materi dari Cambridge. Wow, luar biasa. Ada lagi pertanyaan yang lain? Oke, ini ada dari Hardiansa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hardiansa dari Prodi Ilmu Keperawatan. Apakah program ini hanya ditujukan kepada mahasiswa saja atau tidak? Ini ya. Oh, ini saya bisa jawab ini. Ini untuk mahasiswa baru ya. Jadi program ini baru, jadi kalian sangat spesial tahun ini mendapatkan program yang luar biasa, hasil kerjasama Cambridge dan LLDIKT Wilayah 9, dan itu hanya untuk mahasiswa baru saat ini yang diprogramkan. Kami tidak tahu ke depannya seperti apa, tapi untuk sekarang yang bisa mengikuti program ini hanya mahasiswa baru. Oke, mudah-mudahan terjawab ya, Hardiansyah. Kalau untuk yang lain, Bu, kayaknya memang di kampus lain juga untuk mahasiswa baru saja ya, Bu? Iya, benar, Bapak. Untuk maba mereka. Oke. Kalau untuk dosen tidak ada, Bu? Untuk dosen sudah ada program teachers training-nya, Sir. Ya, Jadi maksud beda saya lagi programnya. yang bukan dosen bahasa Inggris, Bu. Siapa tahu juga bisa dibuat karena ya itu juga kompetensi yang luar biasa itu bahasa Inggris ya, Bu. Oke, kita ada pertanyaan lagi, Bu. Ini saya ingin mengajukan pertanyaan. Ini dari Nur Wafia, Prodi Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan. Apakah ini program setara dengan program TOEFL? Nah, ini ada yang sudah tahu TOEFL ya. Jadi apakah ini, Bu, setara dengan TOEFL atau kayaknya lebih di atas dari TOEFL atau bagaimana, Bu? Untuk bentar, Pak. Bisa pakai CEFR misalnya ini. CEFR. Yang kesetaraan. Ya, ini kesetaraan CEFR ya. Jadi Nur Alfia, ini ada penjelasan khusus yang akan diberikan. Jadi kita tunggu dulu. Itu akan lebih jelas nanti. Oh iya. Untuk kesetaraan dengan TOEFL, kalau saya bisa saya bantu jawab mungkin. Oh ya, bisa saya bantu. Putarkan video-video tentang common. Kalau misalkan adik-adik lulus dengan A2 itu mungkin skornya sekitar 400 sampai 450. Itu memang pun menggunakan CEFR itu, jadi bisa disetarakan seperti itu, Pak Ismail. Oke. Bedanya hanya kalau TOEFL hanya menguji 3 skill, kalau Cambridge ini sudah semua skill, Pak, diuji. Termasuk speakingnya. TOEFL kan tidak menguji speaking, Pak. Iya. Oke. Jadi itu tadi sudah jelas ya dari penjelasan Ibu Nismas. Mudah-mudahan Nur Wafia sudah mengerti bahwa memang ini sebenarnya sama-sama tes dan mereka mempunyai perhitungan tersendiri, tapi skornya itu setara. Jadi misalnya tadi dijelaskan base 2 berapa skornya kalau di TOEFL. Jadi cuma beda nama tesnya. Oke. Kemudian ini Ibu Nisma atau Ibu Nureni, kita sampai jam berapa ya, Bu? Ini ada banyak pertanyaan yang masuk.
Oke, saya atau kita lanjut saja dulu ya Bu. Nanti mungkin Ya, mohon silakan. diinfokan kalau memang sudah waktunya untuk kita selesaikan. Ini lagi semangat bertanya. Oke, dari Febri Gervilian, Prodi S1 Kebidanan, ketika mahasiswa tidak sengaja buat akun sendiri, apakah bisa diulangi atau tidak, Pak? Ini kayaknya kalau buat akun sendiri itu tidak sengaja, itu sengaja kayaknya ya. Iya. Nggak mungkin. Saya tidak tahu bagaimana caranya dia tidak sengaja bikin akun. Oke, tidak apa-apa ya. Nanti kita dengar dulu penjelasan Ibu Nuraini. Ya, bagaimana Bu kalau ada yang mungkin ada kesalahan dibuat akunnya sendiri, bukan akun dari Britain. Itu bagaimana Bu? Nah, oke, terima kasih Bapak. Jadi kalau misalnya adik-adik mahasiswa membuat akun sendiri, itu akan terjadi external user. Jadi misalnya kalian download aplikasinya, buat akun sendiri, kalian masuk di aplikasinya itu kosong di dalam. Ya, jadi tidak masuk dalam internal user kami. Jadi tidak bisa kami isi dengan lesson. Nah, kalau itu terjadi, silakan melapor ke kami. Nanti kami akan menghubungi pihak provider untuk memindahkan akun kalian. Artinya adalah pelaksanaan BDL akan tertunda lagi karena harus menghandle lagi akun-akun yang menjadi external user, karena itu takes time. Makanya kami sangat sarankan, tolong jangan buat akun sendiri demi kelancaran program kita. Jadi silakan menunggu link dari kami. Nanti dari link itu, kalian langsung tinggal klik, kalian langsung masuk, sudah ada pembelajaran di dalamnya. Tapi kalau misalnya kasus seperti itu terjadi, tolong melapor ke kami, karena kalau tidak dilaporkan, kalian nggak akan bisa belajar, karena BDL kalian tidak bisa diisi, tidak akan terisi dengan lesson dari kami, dengan materi bahasa Inggris dari kami. Ya, semoga itu bisa menjawab. Makasih Bapak. Oke, jadi nanti silakan tunggu informasi. Kalau memang kalian sudah semangat sekali ingin belajar, sabar-sabar dulu. Nanti itu ada informasi tentang akun, tentang passwordnya mungkin yang diberikan dari kampus. Ingat dari kampus, itu yang digunakan untuk belajar. Ya, karena aplikasi ini sama dengan pertanyaan dari Ade Hira ini. Dia juga menanyakan ini Bu, aplikasinya bisa di-download dari Google Play Store ya, atau di App Store-nya iPhone ya, itu bisa ya Bu? Karena saya waktu kemarin ikut tesnya itu bisa ya Bu? Bisa, dari ada luar, di ya. Play Store, dari iPhone juga bisa, masuk di website-nya lewat laptop juga bisa. Ya, Intinya jadi adalah jangan membuat akun, jangan daftar ya, jangan daftar dulu. Jadi begitu, ini aplikasinya bisa adik-adik download secara langsung ya, walaupun tidak melalui kampus itu bisa di-download. Tapi untuk akses materi itu tidak bisa ya, harus melalui akun yang diberikan oleh kampus. Jadi kalau ada yang mau coba aplikasinya, itu ada pembelajarannya, ada sih mungkin perkenalan saja dalam situ. Tapi untuk khusus program kita ini yang memang disiapkan untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris mahasiswa, itu nanti menggunakan akun khusus. Oke? Itu juga sekaligus menjawab pertanyaan dari Ade Hira dari Prodi Keperawatan. Kemudian pertanyaan dari Sri Indri Anggraini ya. Mohon maaf kalau namanya salah. Ini bagaimana kalau kita sementara mengerjakan soal, tiba-tiba jaringan terputus? Apakah masih bisa masuk lagi sementara sudah pertengahan mengerjakan soal tersebut, Bu? Ya, ini koneksi internet, Bu. Bagaimana kalau tiba-tiba saat sedang tes, ini apakah itu placement test atau tes di pertengahan atau akhir, itu tiba-tiba jaringan putus. Apakah bisa masuk kembali, Bu, atau bagaimana? Jadi di situ kan ada submit ya. Ya. Kalau kalian sudah submit, itu otomatis skor kalian akan tersave. Ya. Jadi kalau terputus, silakan masuk lagi. Kemudian mengulang lagi menjawab activity, dan intinya adalah pada saat kalian mengerjakan, kemudian sudah klik submit, itu otomatis otomatis skor kalian sudah tersave di situ. Ya. Jadi kalau misalnya sudah submit, kemudian tersave. Kalau belum submit, Bu, berarti mengulang dari ya nggak awal. bisa nggak tersave kalau belum disubmit ya. Oke, jadi apapun Ya. yang terjadi pastikan submit ya.
Ya, Ya, itu kemudian baru di terset. aplikasi ini juga bisa dideteksi semuanya terekor berapa lama kalian mengerjakan, berapa kali kalian mencoba, itu semuanya terekor. Jadi semua aktiviti kalian itu semuanya terekam secara otomatis. Jadi nanti pada saat kita mengambil nilai kalian, itu bisa jadi bahan pertimbangan. Oh, mungkin pada sedang mengerjakan ini, kayaknya dia terputus, jadi dia harus ngulang lagi. Nah, itu kan jadi bahan pertimbangan juga. Oke, terima kasih Bu. Ini ada pertanyaan dari Humaira. Apakah ada waktu yang diberikan dalam mengerjakan soal? Saya rasa ini tadi sudah dijelaskan bahwa begitu mengerjakan soal, lihat petunjuk. Nah, di petunjuk itu ada masing-masing waktu yang diberikan ya Bu, kalau tidak salah. Di petunjuk soal. Kalau untuk pembelajaran, tidak ada waktu, ini didesain untuk dikerjakan selama 30 menit, tapi dalam pengerjaannya bisa saja kurang atau lebih. Misalnya reading, mungkin kalian lama mengerjakan di reading. Karena ini kan bukan tes kan, Pak. Kalau tes kan memang ada batasan waktunya. Tapi kalau pembelajaran, misalnya reading, ada yang misalnya week di reading, itu mungkin lama membacanya baru bisa jawab, itu nggak masalah. Kecuali kalau listening kan kita nggak bisa slow down gitu kan, nggak bisa juga dipercepat. Gitu. Jadi tergantung dari materi yang mereka sedang kerjakan. Kecuali kalau pada saat tes, nah itu ada timingnya. Oke, jadi seperti itu ya. Kalau saat tes pasti ada timingnya, ada waktu. Jadi silakan perhatikan waktu. Tapi kalau proses pembelajaran itu tergantung ya. Yang penting diikuti semua aktivitasnya. Itu sesuai dengan kemampuan. Jadi ada yang mungkin cepat dan ada yang sedikit lambat, itu tidak masalah. Oke. Yang jelas itu didesain 30 menit. Mungkin ada yang kurang dari 30 menit, ada yang lebih dari 30 menit. Oke, terima kasih Ibu penjelasannya. Ini ada pertanyaan lagi dari Tri Nur Maulida Hasanah dari S1 Kebidanan. Setelah program 1 tahun pembelajaran, bisakah kita mahasiswa melakukan perpanjangan program? Apakah bisa menaikkan lagi level dari program yang sudah dipelajari? Nah, ini kan tadi 1 tahun, Bu. Kalau sudah selesai 1 tahun, apakah bisa menambah? Kayaknya jadi ingin menambah atau naik level. Tadi kan kita programnya setahun. Apakah ada kemungkinan mahasiswa sendiri dari pribadi mahasiswa itu bisa menambah program, Bu? Kalau dari kami, program yang kami tawarkan adalah sesuai dengan kerjasama dengan kampus, Bapak. Jadi kalau untuk penambahan, karena itu di luar dari kerjasama dengan kampus, saya rasa tidak bisa. Oh, sayang jadi sekali. adik-adik ya, jadi Coba saya adik-adik. jawab ini. Oh, ya Ibu. Saya tambahkan ya, Mem. Jadi Pak Is di poin kerjasama itu, kerjasama ini kan memang untuk 2 semester. Nah, bagi adik-adik yang mau menambah, tentu tergantung kebijakan kampus. Apakah tetap difasilitasi dengan penambahan itu, poin-poinnya ada di kerjasama, ataukah adik-adik itu self-funded, jadi bayar sendiri. Jadi misalkan dari A2, kemudian mau naik B1, ya B1-nya bisa jadi kalau misalnya kampus tetap memfasilitasi, atau kalau memang tidak difasilitasi oleh kampus, adik-adik bisa tetap beli sendiri istilahnya untuk level B1-nya, Pak. Begitu. Oke. Wah, jadi ini dari pihak kampus kita kerjasama selama 1 tahun. Setelahnya itu masih ada kemungkinan, belum ada kepastian itu apakah akan difasilitasi jika melanjutkan ke level selanjutnya, atau kalau memang Tri Nur Maulida ingin melanjutkan itu bisa dengan biaya sendiri. Nah, itu silakan mungkin nanti bisa menghubungi pihak Cambridge sendiri atau Britain. Nanti saya kasih kontaknya jika mau, karena memang ini program di kampus kita difasilitasi, kalian tidak usah bayar lagi, itu sudah difasilitasi sama kampus selama 1 tahun program. Ya, terima kasih Ibu Isma. Kemudian ini ada dari Hana Lambai dari Kebidanan.
Oke, ini terkait dengan tes. Jika mengerjakan soal yang menggunakan waktu, jika waktunya habis atau sudah selesai, apakah kita masih bisa lanjut mengerjakan soal atau soalnya sudah tidak bisa diakses atau tidak bisa dikerjakan? Mungkin bisa dijawab Ibu Nur Aini. Ya, terima kasih Bapak. Ya, jadi ini seperti soal mock test yang Bapak Ismail kerjakan kemarin. Jadi soalnya itu ada timingnya, kemudian nanti di setiap pengerjaan itu akan terekor berapa lama kalian mengerjakan. Jadi soalnya itu tidak akan hilang, oke? Tidak akan hilang, cuman tidak ada fitur back-nya. Ya, jadi pada saat kami memeriksa, kami akan melihat berapa lama kalian mengerjakan soal itu, karena kan terekor misalnya waktu tesnya misalnya itu harusnya 90 menit, ternyata itu 2 jam. Nah, itu semua terekor di aplikasi. Jadi soal itu tidak meskipun lewat dari timing kalian, kecuali listening ya, karena listening itu kan kalian nggak bisa slow down, nggak bisa juga percepat, jadi tidak bisa lama-lama di situ, tapi mungkin di soal lainnya mungkin kalian bisa lama, tapi tetap berapa lama kalian mengerjakan soal itu semuanya terekord di aplikasi dan itu kami bisa akses. Jadi kami bisa melihat siapa yang lewat dari waktu yang sudah ditentukan dan siapa yang tidak melewati dan siapa yang bisa mengerjakan tes dalam waktu yang sudah ditentukan. Terima kasih Bapak. Oke, jadi seperti itu ya. Tadi tidak usah khawatir, kerjakan saja semampunya. Ya. Tapi kalau bisa sesuai dengan waktu yang diberikan, karena di sistem itu sudah mencatat semua berapa lama itu dikerjakan dan apakah lebih dari waktu yang sudah ditentukan. Oke, ini ada 2 pertanyaan, ini dari Gaby dan Mega, hampir sama. Pertanyaannya, apakah program ini wajib bagi mahasiswa? Saya rasa Ibu Nur Aini kalau dari kampus, ya ini saya jawab ya Bu Nur Aini. Ya, silakan Bapak. Ya, ini adalah program wajib pendamping mata kuliah bahasa Inggris. Kenapa? Karena di akhir nanti itu akan ada sertifikat A2, ya, sertifikat berapa Bu? Ya, saya lupa. Ada sertifikatnya. Ya, A2 Pak, A2. Ya, sertifikat level A2, A2. ya level A2 yang akan jadi pendamping ijazah. Ya, jadi jika tidak mengikuti program ini, sertifikatnya pasti tidak bisa didapatkan. Jadi ini program wajib untuk mahasiswa. Oke? Wah, lumayan banyak yang bertanya dan saya rasa itu semua mungkin sudah mencakup dari mewakili teman-temannya yang mungkin tidak sempat bertanya atau ada yang ingin bertanya langsung juga boleh. Untuk mungkin tidak suka, ada beberapa orang yang mungkin tidak suka untuk menulis, bisa langsung berbicara, silakan. Kalau ingin bertanya langsung juga boleh. Sambil kita menunggu beberapa menit lagi, mungkin sudah bisa kita akhiri ya Ibu Nur Aini. Atau ada agenda lain Ibu Nur Aini? Sudah tidak ada Bapak. Oke. Dan juga saya ingin pastikan ya semua yang hadir atau yang tidak sempat hadir, ini mungkin ada beberapa orang yang ini kayaknya kesalahan koordinasi juga, saya baru lihat dari WR1 kemudian ke IT, dan saya ini hanya sebagai sebenarnya penikmat akhir dari acara ini, saya menyelenggarakan, tapi sebelumnya sistem dan semuanya itu diatur oleh IT dan ke pihak yang lain, dan ternyata memang kapasitas ini tidak mencukupi, dan kami sudah merekam penjelasan atau pertemuan hari ini, dan nanti akan kami bagikan ke mahasiswa yang tidak sempat hadir. Dan yang hadir hari ini atau yang gabung bersama temannya, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir ya. Sudah saya kirim di chat Zoom. Dan ini di layar saya juga tampilkan bit.ly Cambridge BDL. Ya, tulisannya huruf besarnya pastikan benar supaya bisa masuk ke link daftar hadir tersebut. Oke, masih ada yang ingin bertanya? Kalau sudah tidak ada, maka kita
tutup acara ini dengan foto bersama. Saya akan stop share dulu dan silakan sebelum mengaktifkan kamera pastikan posisi, kondisi, dan juga situasi memungkinkan untuk di capture ya, karena ini akan jadi dokumentasi kegiatan kita pagi ini. Ini sudah siang ya. Oke. Terima kasih. Saya akan capture dulu di layar pertama yang tampil di saya. Saya tidak tahu siapa yang ada di layar pertama. Jadi silakan senyum dulu untuk beberapa menit. 1, 2, 3. Oke, layar pertama sudah. Saya pindah ke layar kedua. 1, 2, 3. Senyum. Oke, silakan senyum-senyum dulu ya. Saya pindah ke layar ketiga. Ini ada 4 layar. Ya, yang pakai masker tidak usah senyum ya. 1, 2, 3. Oke, dan layar terakhir, wah ini luar biasa ini. Sampai layar terakhir semua kameranya menyala, Bu. 1, 2, 3. Oke, dan sebagai akhir untuk acara ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang sudah membantu proses ini, dan juga kepada Bapak Indra Amana sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik yang sudah memfasilitasi kita sehingga mempunyai program yang luar biasa untuk pengembangan skill mahasiswa ke depannya. Dan juga kepada Ibu Nuraini dan Ibu Nisma dari Britain, Cambridge yang sudah meluangkan waktu memperkenalkan dan mengarahkan, khususnya menjelaskan program BDL, aplikasinya, tesnya, dan prosesnya. Semoga ke depannya program ini dapat berjalan dengan lancar dan kita semua dapat memanfaatkan dengan baik fasilitas eksklusif yang kita miliki ini untuk menunjang karir ke depannya sebagai mahasiswa dan juga sebagai pekerja yang akan terjun di dunia kerja dengan sertifikat yang diakui di seluruh dunia. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatian dari adik-adik mahasiswa yang sudah semangat. Ini saya perhatikan, saya barusan mengikuti acara di mana mahasiswanya itu memperhatikan dengan sangat baik. Ini semua menghadap ke kamera, ya ada yang senyum-senyum dari tadi, ya ada yang sampai lupa kalau dia pakai masker, ya tetap senyum, itu bisa dilihat dari matanya ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Nah, kita akan bertemu lagi di sesi selanjutnya di tahapan Cambridge ini, dan pastinya kami berharap tetap semangat untuk mengikuti proses 1 tahun ke depan agar hasilnya dapat lebih maksimal. Saya Mr. Ismail, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Silakan yang mau meninggalkan room. Terima Bisa, kasih ya. Bu Nisma, Bu Nuraini, terima kasih banyak Ibu. Terima kasih Pak Ismail. Terima kasih Pak juga. Indra. Terima kasih Bapak Ismail dan Bapak Indra. Sekarang ini